Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Adha Adiatna, kelas 11 IPS 2, mau menjelaskan bab 1 mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Setiap umat muslim diperintahkan untuk beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Iman berarti yakin atau percaya, sedangkan kitab berasal dari bahasa Arab yang berarti menulis. Wahyu Allah Subhanahu wa taala berupa kitab dan suhuf yang diturunkan hanya kepada para nabi dan rasul melalui peristiwa-peristiwa tertentu. Mimpi wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan bersifat universal, yaitu mencakup sebagai aspek kehidupan manusia. Wahyu juga bersifat progresif, berkembang dan mencapai kesempurnaan. Pada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nama-nama kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menurunkan 4 kitab kepada Nabi dan Rasulnya, yaitu kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kitab Taurat diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam di Bukit Sinai pada abad ke-15 sebagai pedoman Bani Israel yang ditulis menggunakan bahasa Ibrani. Kitab Taurat sering dikenal dengan sebutan Torah. Kitab Zabur ada juga yang menyebutnya dengan Mazmur maupun Pasca. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam pada abad ke-10 sebagai pedoman bagi Bani Israel dengan bahasa Kipti. Kitab Zabur berisi tentang kumpulan syair dan pujian pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada awal abad ke-1 sebagai pedoman Bani Israel dalam bahasa Suryani. Injil ada yang menamakannya dengan Bible atau Alkitab. Ajaran dalam kitab Injil menyempurnakan ajaran yang telah ada dalam kitab Taurat. Kitab Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW pada abad 7 ketika beliau sedang bertahanus di Gua Hira. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab dan merupakan pedoman bagi seluruh umat manusia. Perilaku yang mencerminkan keimanan kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. 1. Meyakini kitab-kitab yang diturunkan pada umat sebelumnya. Al-Quran adalah kitab yang diturunkan untuk menyempurnakan kitab-kitab yang sudah ada sebelumnya. Kitab-kitab terdahulu telah banyak dimasukkan opini-opini dari manusia untuk kepentingan manusia itu sendiri. Al-Quran telah menjaga kemurniannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran adalah salah satu mukjizat yang abadi dan kemurnian yang ada di dalamnya terjaga. Bahkan Allah sendirilah yang menjamin kemurniannya, namun hal itu tidak boleh membuat kita wajib menjaga kemurniannya. Al-Quran adalah sumber hukum yang utama bagi umat Islam. Oleh karena umat Islam wajib berpedoman terhadap Al-Quran untuk menjalani kehidupan di dunia. Orang yang menjalani kehidupan berdasarkan Al-Quran, dia akan menjadi orang yang selamat di dunia dan akhirat. Mengkaji Al-Quran adalah suatu kewajiban bagi umat Islam. Mengkaji Al-Quran meliputi belajar cara membaca Al-Quran, belajar memahami arti ayat-ayat Al-Quran, memahami makna yang terkandung di dalam ayat tersebut. Setelah memahami arti dan makna yang terkandung di dalam ayat, kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari harus berdasarkan Al-Quran. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.